Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Sallallahu alaihi wasallam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala jami'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين والحمد لله. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia bagi kita semua, terkhusus nikmatul iman, Islam serta sehat walafiat sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Taala untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita, terkhusus dalam rangka beribadah kepada Allah Taala. Kemudian kita masih melanjutkan dari pembahasan kita dalam tafsir Al-Baghawi ini masih dalam surah Al-Baqarah, akhir pada ayat 233 tentang penyusuan atau persusuan pada anak. Kita masuk sekarang ke ayat 234 tentang iddah wafat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن بأنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. Dan orang-orang yang mati di antara kalian setelah meninggalkan istri, والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا, yang meninggalkan istri-istri, yatarabbasna, hendaklah istri-istri itu menunggu bi anfusihinna arba'ata asyhur wa asyra, 4 bulan 10 hari. Pada balagna ajalahunna, kemudian apabila telah lewat akhir iddah mereka, fala junaha alaihin, wa idza balagna ajalahunna, ketika lewat daripada akhir masa mereka, wala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna, maka tidak ada dosa bagi kalian mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka. Ini berupa menikah dengan laki-laki lain. Fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Allah bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui atas apa yang kalian melakukan. Walladzina yatawaffawna minkum ayyamutuna wa yatawaffa ajaluhum, dan orang-orang yang diwafatkan di antara kalian ini mati, dan yatawaffa ajaluhum, yang digenapi ajalnya. Wa tuwfiya wastawfa, sama tuwfi istawfa yatawaffa bimakna wahid, maknanya satu. Makna tuwfi akhdhu syai' wafiyan, maknanya tawfi adalah mengambil sesuatu secara sempurna, mengambil sesuatu secara sempurna, itu tawfi. Wa yadharuna azwajan, jadi maksudnya orang mati disebut yutawaffa karena sudah digenapi ajalnya, sudah disempurnakan bilangan ajalnya. Yadharuna azwajan, lalu dia meninggalkan, yatrukuna azwajan, meninggalkan istri-istri. Maka yatarabbasna, maka hendaknya dia istri-istri tadi yantazirna, yatarabbasna, yantazir, menunggu bi anfusihim, dengan diri mereka arba'at asyhurin wa asyra, 4 bulan 10 hari.
ayyak tadidna, yakni beriddah, masa tunggu. Jadi tidak boleh langsung menikah atau tidak boleh langsung melakukan hal-hal yang menarik perhatian laki-laki lain seolah-olah dia ingin menikah setelah meninggal suaminya, kecuali setelah lewat masa ihdah atau iddahnya 4 bulan 10 hari. Ayat tadi dan bitarki zina, ini mereka beriddah dengan meninggalkan perhiasan, waktu untuk meninggalkan berhias dan minyak wangi, wangian, menuklah, meninggalkan berpindah tempat atau bepergian. Ala firaqi azwajihinna, karena berpisah dari suami-suami mereka. Hadil muddah, selama masa itu yaitu 4 bulan 10 hari. Ila ayakunna hawamila, ila ayakunna hawamil, kecuali kalau mereka hamil. Jadi tinggal suaminya dalam keadaan mengandung anak suaminya, maka iddatuhunna biwadil hamil wa iddatuhunna biwadil hamil, maka iddahnya dengan melahirkan kandungannya. Wakana iddatul wafat bila tidak haulan kamilan, dan adalah iddah wafat pada permulaannya itu setahun penuh. Karena firman Allah Taala di surat Al-Baqarah juga ayat 240, nanti kita akan dapati ayatnya. Min waladina yatawafuna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila hauli ghairu ikhraj. Min waladina yatawafuna minkum wa yadharuna azwajan, dan orang-orang yang meninggal di antara kalian, wa yadharuna azwajan, dan meninggalkan istri-istri, maka wasiatan li azwajihim, hendaknya dia meninggalkan wasiat untuk istri-istri mereka. Yakni maksudnya apa wasiat itu? Maksudnya itu mataan itu. Wasiat itu maksudnya mataan ilal hauli, yakni nafkah untuk 1 tahun, ghairu ikhraj, tanpa mengeluarkan istri itu dari rumahnya, dari rumah tempat suaminya meninggal. Jadi dari sini setahun kalau menurut ayat ini. Tapi ayat ini kemudian dinasakh, dibatalkan dengan ayat 2, 3, 4 ini, sehingga menjadi 4 bulan 10 hari. Manusikat bi arba'ati ashhurin wa ashhur, kemudian dibatalkan hukumnya dengan 4 bulan 10 hari. Oleh Nabi Najih Mujahid kanat azal indah, yakni arba'atul wa ajra wajibah indah ahli zawjiyah. Dahulu iddah ini, iddah wafat ini 4 bulan 10 hari, wajib di sisi keluarga suaminya, tidak boleh keluar dari rumah itu, harus tetap berada di rumah keluarga suami. Fa'anzalallahu ta'ala, kemudian Allah turunkan mataan ilal hauli, ini memberikan nafkah suaminya tadi kepada sampai 1 tahun. Ajalalah tamamul sana sab'ata asyurin wa isrina lailah wasiyah, maka dijadikanlah bagi istri tadi tamamul sana, kelengkapan dari 1 tahun itu adalah 7 bulan 20 hari. Dan tadi 4 bulan 10 hari. Jadi kalau dikurangi 4 bulan 10 hari, maka 7 kelengkapannya itu sampai masa setahun itu adalah 7 bulan 20 hari. Insya sakanat wasiatnya, kalau dia tetap, kalau dia mau silakan dia tinggal pada wasiatnya. Wa insyaat kharajat, kalau dia mau dia keluar setelah 4 bulan 10 hari. Wa qaulullah azza wa jalla ghairu ikhraj, dan itulah firman Allah Ta'ala tanpa mengeluarkan istrinya. Wa in kharajna fala junaha 'alaikum bima fa'alna, dan jika mereka keluar maka tidak ada dosa bagi kalian dalam apa yang mereka perbuat. Faridah kama hiya wajibatun 'alaiha, maka iddah itu kama hiya, sebagaimana dia adanya itu wajib atasnya.
Wala atau wala Abbas radhiyallahu anhu nasakhat adil ayah. Tidak tahu indah aliyah wasakanat biwasiyati wa isyar farajat. Maka Atta berkata, Ibnu Abbas berkata dari Atta tadi, nasakhat adil ayah idataha, tidak aliyah. Menasak ayat ini, ayat 4 bulan 10 hari ini, akan iddahnya di sisi keluarganya. Wasakanat biwasiyati dan tinggalnya dia di wasiatnya selama setahun itu. Ya, ayat ini menasak tinggalnya wanita tadi selama setahun di keluarga istrinya tadi, suaminya tadi. Wa insya'at kharajat, kalau dia mau dia keluar dari rumah itu. Wala atau rumaja al-miras. Kemudian kata Allah, datanglah ayat warisan. Pada soal sukna. Maka ayat warisan itu menasak kewajiban sukna, kewajiban untuk memberi tempat tinggal bagi suami yang keluarganya suami. Walaupun suaminya sudah meninggal, tetap tidak boleh keluar dari rumah suaminya itu. Wata'tadu aitu sya'at, maka dia bisa beredar di mana saja dia mau. Berpindah dari rumah suaminya ke rumah mana yang dia mau untuk melaksanakan iddahnya. Tapi kalau sudah dia pilih rumah itu, ya sudah, di situ dia tetap. Tidak boleh keluar selama 4 bulan 10 hari. Kecuali ada udur-udur syar'i yang darurat, dari rumahnya roboh, rusak, dia harus pindah. Wala suknalah, tidak ada hak untuk tempat tinggal bagi istri tadi. Tidak ada tempat tinggal, tidak ada hak tempat tinggal bagi istri tadi. Dengan ayat ini, dengan ayat warisan, sudah tidak wajib dia untuk beriddah di rumah suaminya. Wajib alal ihdad, tapi tetap wajib bagi dia ihdad, berkabung. Berkabung yakni tidak bersolek dan sebagainya sebagai tanda kesedihan atas wafatnya suaminya. Bi'iddatil wafat, dalam iddah wafat. Itu apa ihdad itu? Wa ya antamna aminaz zina. Yaitu dia mencegah dirinya daripada perhiasan, bersolek, waktu minyak wangi. Fala yajuzu laha tadhinu ra'siyah, tidak boleh baginya untuk meminyai rambutnya. Bi ayyi duhnin, dengan minyak apapun, sawaun kan bi'tibun am lam yakun, sama baik minyak rambutnya itu ada wewangiannya atau tidak ada wewangiannya. Walaha tadhinu jasadiha, dan dia boleh meminyai jasadnya biduhnin laki babi, dengan minyak yang tidak ada wewangian padanya. Baikkan nabi tibun palajun, kalau ada wewangian padanya maka tidak boleh untuk badannya. Kalau rambutnya tidak boleh sama sekali. Wala juzulah andak tayan bikuhlen, tidak boleh bagi istri tadi yang ditinggal mati suaminya selama 4 bulan 10 hari, tidak boleh dia menggunakan celak. Ya, celak ini sifat mata. Kalau dia kata bilang itu sifat mata. Kalau nanti celak tidak paham orang. Kalau yang paham celak itu orang Jawa ya, celak. Jadi tidak boleh juga bercelak wanita yang ditinggal mati suaminya tadi. La yajuzu an taktahir bi kuhlin fi hiti, dengan celak yang di situ ada wewangian, atau fi zina, atau celak yang padanya terdapat keindahan, perhiasan. Kalau kuhlil aswad, seperti celak yang hitam, wala ba'sa bil kuhlil farisi alladzi la zinata bi, dan tidak apa-apa kalau memakai celak daripada Persi yang tidak ada perhiasan, yang tidak bersifat untuk mempercantik. Fa ini turut ila kuhlin bi zina, kalau dia terpaksa untuk memakai celak yang padanya terdapat perhiasan, mungkin untuk obat, untuk berobat matanya dan sebagainya itu. Faqad rakhasa fi katsirin minal ilm, maka sungguh telah memberi rukhsah padanya, pada celak itu, untuk bercelak ketika darurat. Katsirun al-ilm, banyak dari ahli ilmu minum Salim bin Abdullah, yaitu dari Salim
bin Abdullah bin Umar bin Khattab, Sulaiman bin Yasar, Atha, Nakhai, Wabi Qala Malik. Dengan inilah berpendapat Imam Malik, Wasaburai, juga para ahli fuqaha yang mendasari pada pemikiran. Qala Syafi'i rahimahullah, taqail bilailan wa tamsa bin nahar. Sekarang menurut Imam Syafi'i boleh dia bercelak cuma di malam hari kalau terpaksa, lalu dia hapus di siang hari supaya tidak menarik perhatian. Karena tujuan semua itu, tujuan wanita itu yang ditinggal mati suaminya untuk meninggalkan perhiasan, tujuannya adalah tidak menarik laki-laki lain. Karena dia belum saatnya untuk menikah sampai 4 bulan 10 hari. Itu tujuannya. Yang menurut Imam Syafi'i dihapus di siang hari, diperjelas di malam hari kalau terpaksa. Kesembuhan umpama sakit mata atau dia hapus di siang hari. Qalat Ummu Salamah. Ummu Salamah berkata, dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ina tufi Abu Salamah. Dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ina tufi Abu Salamah. Faqad ja'altu alayya sibran. Wala inaw yashibul wajah wala taj'alihi illa bil-lail wa tanzihi bin-nahar. Masuk kepada saya, ini Rasulullah SAW ketika wafat Abu Salamah, ini suaminya, kata Ummu Salamah. Ummu Salamah bercerita bahwa Rasul pernah masuk kepada saya ketika wafat suami saya, ini Abu Salamah. Qajatu alayya sibran, dan saya sudah menjadikan sibir, jadam di bagi celak itu, menjadikan daripada jadam. Kemudian Rasul bersabda, innahu yashibul wajha. Sungguhnya jadam itu, atau celak daripada jadam itu bisa mempercantik atau mempermudah daripada wajah. Kalau terjadi ila bilal, maka jangan kau jadikan kecuali di malam hari. Tanzi'i bin nahar, kau cabut atau kau hilangkan di siang hari. Karena itu bisa mempercantik, itu bisa menarik perhatian. Maka Rasul melarangnya. Di malam hari boleh, tapi siang hari dia hapus. Wala yajuzu lal khitab, tidak boleh baginya untuk menyemir rambutnya bagi wanita yang ditinggal mati suaminya. Wala lumsul wajhi wa dibaj wal ulli, dan tidak boleh juga dia memakai selendang atau sebangsanya, apa, pakaian yang mempercantik, maksudnya pakaian-pakaian yang mencolok, yang mempercantik dirinya. Wajibaj juga sutra, walhuli, perhiasan, dan itu semua akan menarik orang, perhatian orang. Wa yajuzu lahu sulbir minat siap, dan boleh baginya, bagi istri tadi yang ditinggal mati suaminya, untuk memakai pakaian putih. Belum asuf, memakai wal waber, pakaian dari bulu. Wa talbasi subil masbuk lesina, tapi tidak boleh memakai wol yang sudah dicelup berwarna untuk perhiasan, kal ahmar wal akhdar an-nadir, seperti warna merah atau hijau yang nadir, hijau yang cerah, wal asfar warna kuning, dan itu akan menarik perhatian. Wa yajuzu ma subiqa li zina, tapi boleh juga boleh untuk memakai suf tapi yang dicelup bukan untuk perhiasan, seperti kasawat, seperti wol yang dicelup dengan warna hitam, itu bukan untuk perhiasan. Wal kuhul juga jelas dicelup dengan jelas. Kalau Sufyan la talbasil masbuk bihal, dengan Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan tidak boleh memakai pakaian celupan sama sekali yang dicelup dengan pewarna. Akhbarana Abu Hasan Sarqasi, akhbarana Zaid bin Ahmad, akhbarana Abu Ishaq al-Hashimi, akhbarana Musa bin Al-Malik, an Abdullah bin Abi Bakar Muhammad bin Amr bin Hasam, an Umayyah Nafi bin Nafi,
Zainab binti Abi Salamah akhbaratu di hadil ahadits thalatha. Diriwayatkan bahwasanya Zainab binti Abi Salamah memberitahu tentang hadis yang tiga hadis itu, yaitu riwayatnya qalat Zainab ya. Ini Zainab berkata, "Dakhaltu ala ummi Habibah." Saya masuk kepada Ummu Habibah zaujin Nabi SAW, istri Nabi SAW. Bina tufi abuha, ketika wafat ayahnya itu Abu Sufyan bin Harb. Padahal Ummu Habibah binti Ibn, maka Ummu Habibah pun memanggil ini seseorang untuk membawakan minyak wangi. Bi sufratu khuluqin. Situ ada warna kekuning-kuningan daripada khuluq, daripada minyak wangi itu. Awairi atau semacamnya. Padahal bi jariatan. Kemudian dia meminyaki budak perempuannya tu mamasat bi batnah. Kemudian dia menyentuhkan minyak itu pada perutnya atau jariatun itu, tapi tidak ada maf'ul. Jadi dia memakai wangi-wangian itu. Cuma qalat, kemudian dia berkata si Ummu Habibah, "Wallahi mali bitibin hajah." Demi Allah, saya ini tidak butuh untuk minyak wangi ini. Ghairani sami'tu Rasulullah SAW, kecuali hanya saja saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, yaqul alal mimbar, di mimbar, la yahilu limra'atin, tidak halal bagi seorang perempuan untuk melakukan ihdat, untuk meninggalkan wangi-wangian dan sebagainya, ala mayyitin, atas satu orang mati, fauqa thalathi layal, lebih dari 3 hari, ila ala zaujin, kecuali atas suami, arba'ata asyhuri wa asyra, 4 bulan 10 hari. Jadi beliau cuma khawatir kalau beliau melanggar hadis itu. Dan Rasul pernah melarang wanita untuk berkabung, untuk meninggalkan perhiasannya lebih dari 3 hari atas mayit keluarganya, seperti saudaranya mati, ayahnya mati, itu tidak boleh berkabung lebih dari 3 hari, kecuali bagi suaminya 4 bulan 10 hari. Makanya dia, Ummu Habibah ini tadi ceritakan sudah mengambil minyak, karena takut kalau dia tidak menyentuh minyak lebih dari 3 hari tadi, ya, setelah lebih dari 3 hari kematian ayahnya, khawatir kalau masuk ke dalam ancaman itu hadis tadi. Hingga setelah itu dia langsung menyuruh untuk budaknya untuk mengambil minyak wangi, dan dia pun memakai minyak wangi. Ketika ayahnya meninggal, itu Abu Sufyan. Qala Zainab berkata, ini hadis yang kedua, ada 3 hadis tadi katanya. Zainab mengabarkan 3 hadis. Tsumma dakhaltu ala Zainab binti Jahsh. Kemudian saya masuk kepada Zainab binti Jahshin, hina tufi abuha, istri Nabi yang lain, ketika wafat saudaranya, yaitu Abdullah, pada binti Ibn. Kemudian Zainab binti Jahsh pun memanggil orang untuk membawakan minyak wangi, mamassat bihi. Kemudian dia menyentuhkan minyak wangi pada dirinya. Kemudian dia berkata, wallahi mali bitibin hajah. Demi Allah, mali bitibin hajah. Demi Allah, tidak ada bagiku terhadap minyak wangi ini keperluan. Ghairani sami'tu Rasulullah SAW yaqul, hanya saja saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, alal mimbar, di mimbar, la yahilu limra'atin, tidak halal bagi wanita, antu'mina billah, limra'atin tu'minu billah, wanita yang beriman pada Allah, antuhidda, untuk berkabung, ala mayyitin, atas satu orang yang mati dari keluarganya, fauqa thalathi layal, melebihi dari 3 malam atau 3 hari, ila ala zaujin, kecuali atas suaminya, arba'at asyhuri wa asyra, 4 boleh berkabung sampai 4 bulan, bahkan wajib berkabung sampai 4 bulan 10 hari. Jadi kalau Ummu Habibah tadi itu yang wafat ayahnya Abu Sufyan, dia langsung meminta minyak wangi.
Kalau ini Zainab ini binti Jahsh, yang wafat ini adalah saudaranya. Ya, yang wafat adalah saudaranya. Itu Abdullah bin Jahsh. Jadi mau yang wafat ayahnya, mau yang wafat saudaranya, itu tidak boleh berkabung melebihi 3 hari. Karena waktu takziah itu 3 hari takziah. Berkabung itu 3 hari. Bahkan makruh takziah lebih dari 3 hari. Maksudnya sudah lebih dari 3 hari kematian terus dia baru datang takziah. Kecuali kalau ada uzur. Ya, orang itu lagi bepergian, dia tidak tahu apa, terus baru datang dia tahu. Kenapa? Karena nanti akan membongkar kesedihan yang sudah orang sudah hilang, dibongkar lagi kesedihan itu. Makanya berkabung itu 3 hari. Kecuali bagi suami 4 bulan 10 hari. Kalau jadi suaminya meninggal, istrinya berkabung selama 4 bulan 10 hari. Kalau Zainab, dan Zainab berkata juga, sami itu Ummi Salamah, saya mendengar ibu saya Ummu Salamah takul berkata, ja'at imra'atun ila Rasulillah SAW. Datang seorang perempuan pada Rasul SAW. Kemudian faqalat ya Rasulullah inna binati tufiya anha zawjuha. Ya Rasulullah, putri saya wafat suaminya dari dia. Mengeristakan ainuha, dan dia telah mengeluh sakit pada matanya. Apa takhuluha? Apakah dia boleh mencelai matanya? Mengingat celak itu adalah perhiasan. Boleh tak dia mencelai matanya, ya Rasul? Katanya perempuan tadi, apa tukahiluha? Faqala Rasulullah la. Rasulullah SAW la. Rasul berkata tidak. Qala inama hiya arba'atu ashhurin wa ashrun. Kemudian Rasul bersabda, hanya saja dia 4 bulan 10 hari. Faqad kanat yatakunna bil jahiliyah tarmi bil ba'ra ala rusil haul. Dan faqad kana, dan sungguh adalah seorang dari kalian di zaman jahiliyah melempar al-ba'rah, kotoran daripada unta pada Rasul Haul, pada genap 1 tahun. Kemudian itu ada jahiliyah, di orang 1 tahun itu nanti dijelaskan di hadis berikutnya. Di berikutnya dijelaskan tentang masalah dilemparnya dia dengan kotoran unta itu sebelum genap 1 tahun sebelum dia bersuci. Kan tadi dikatakan di ayat, nanti di ayat 240 itu dikatakan ilal hauli. Dulu itu wanita itu bukan 40 hari tapi 1 tahun. Itu biasanya dia memakai, nanti dijelaskan dulu, memakai pakaian yang paling jelek. Sampai 1 tahun itu tidak mandi, tidak anu. Sampai orang kalau menganukan dia, kalau dekat pada dia hewan atau orang bakal mati karena baunya. Iya, itu nanti ceritakan itu ada jahiliyah. Tapi Islam kemudian merubah itu. Maksudnya Rasulullah itu qala Humaid faqutu li Zainab. Maka Humaid si periwayat hadis ini berkata, saya berkata kepada Zainab, wa ma turma bil ba'rah, atau wa ma tarmi bil ba'rah ala Rasulullah. Apa yang dimaksud? Dia dilempari kotoran unta ketika genap 1 tahun. Jadi Humaid ini tidak tahu, karena itu ada jahiliyah sudah tidak berlaku. Maka dia tanya kepada Zainab, apa yang dimaksud? Kalau Zainab kan atil mar'ah kita tufi anak zawjuha. Ya, dulu perempuan itu zaman jahiliyah kalau wafat suaminya, dakhalat hifshan, dia masuk ke satu kemah kecil, macam kemah kecil. Wala bisa syarra siyabiha. Lalu dia memakai pakaiannya yang terjelek.
Walam tamassa tiban, dia tidak boleh menyentuh sedikit pun minyak wangi wala syai'an, atau sesuatu hatta tamurra biasanah, sampai berlalu baginya 1 tahun. Rumah tu'ta bidabbatin, kemudian dia didatangkan dengan satu dabbah, didatangkan satu hewan melata, himar, baik keledai atau syatin atau kambing, atau thayran, himarun atau syatan, baik keledai atau kambing atau thayran atau burung. Fatabutu bi, maka dia tamsah, ini menyentuh hewan itu tadi. Apalama tabtatu bisyai'in ila mata, dan sedikit sekali si perempuan ini kalau sudah setahun itu dia menyentuh sesuatu kecuali dia mati, karena saking jeleknya, saking baunya. Rumah takhruj, kemudian dia keluar dari kemahnya tadi, sudah setahun itu dia keluar daripada kemah kecilnya itu, tempatnya dia Fatuk Ba'roh, maka dia diberikan daripada kotoran unta, kotoran mibia. Kemudian dia melemparkan, setelah diberikan kotoran unta, dia melemparkan, membersihkan kotoran unta itu. Cuma turoji pada dari kemasya'at mintip, kemudian baru dia mengembalikan setelah itu apa yang dia mau daripada wewangian atau selainnya. Setelah itu proses itu. Qala Malik, Imam Malik mengatakan tabtatu ay tamsah jildaha. Tabtatu itu tamsah jildaha, ini mengusap daripada kulitnya dengan hewan tadi itu. Kemudian jadi Rasul itu ingin maksudnya beliau kan menjawab tadi. Ini kan beliau menjawab tadi itu. Wanita yang mau bercelak, dia sakit mata apa boleh bercelak? Itu tidak boleh. Maksudnya ini cuma 4 bulan 10 hari. Tidakkah kamu bersyukur atas nikmat Allah? Hukum ini ringan, cuma 4 bulan 10 hari, dan boleh mandi, boleh apa boleh, tapi nggak boleh memakai wangi-wangian. Itu aja. Tapi ya sabun kalau terlalu anu juga termasuk wangi-wangian. Tetapi kan masih boleh, tidak seperti jahiliyah. Itu sudah waktunya 1 tahun, dibiarkan begitu. Maksudnya Rasul, kenapa kamu tidak bersyukur? Ini syariat masih ringan, cuma 4 bulan 10 hari kata Rasul. Kemudian beliau menceritakan tentang adat jahiliyah itu. Kalau Sa'id bin Musayyib, al-hikmah tu bihadil muddah, hikmah tentang masa ini, masa yang 4 bulan 10 hari ini. Ya. Kenapa? Karena biya yunfakul arruh fil walad, karena masa itulah ditiupkannya roh pada anak. Wa yuqalu inal walad yartaqidu, dikatakan bahwa anak itu mulai bergerak, ayataharrak fil batn jadi fi muddatil haml, yaitu pada separuh dari masa kehamilan. Separuh dari masa kehamilan. Itu kalau 9 bulan berarti itu dari 4 bulan, sekitar 10 hari itu separuh masa kehamilan. Pada maqala asyran bila bil muannats liana arada al-layali. Ya, nisful haml. Itu arba'ata asyurin wa asyrin. Arba'ata asyurin wa asyra. Qariban min nisfi muddatil haml. Dan 4 bulan 10 hari itu mendekati separuh masa kehamilan. Maqala asyran, dikatakan asyran bukan asyrotan, bukan lafaz feminim muannats, tapi asyran maskulin. Bila bil muannats dengan lafaz muannats, dan arada layali, karena yang dimaksud adalah layali, malam. Sebab bilangan 3 sampai 10 itu kan kebalikan. Ya, kalau layali jamak dari lailatun kan ada tak marbutoh, maka adatnya bilangannya harus mudzakkar, yaitu asyron, bukan asyrotan, bukan asyrotan lailatan bukan, tapi asyro layal.
bukan Asyratul layal. Maka disebut Asyra di situ karena maknanya adalah malam, layali. Jadi maknanya adalah malam. Lianal Arab, sebab orang Arab tidak ubimatil adat. Kalau di atau abhamatil adat, kalau dia menyamarkan bilangan bainal layali wal ayyam, antara malam dan siang hari. Walabat alaiha layali, maka yang menang adalah malam. Dia memenangkan malam atau siang. Wa yaquluna sumna asyran, kata orang Arab. Maka mereka berkata sumna asyran, kami berpuasa 10, bukan asyrotan, tapi asyran. Wa sumul la yakunu illa binar, padahal puasa itu tidak terjadi kecuali di siang hari, tapi tetap orang Arab menggunakan malam. Qala Mubarrid, inama unisal asyru liana aradal mudah. Hanya saja di muannaskan al asyru itu karena ini maksud di situ adalah mudah. Ay asyru mudat, asyru mudat. Mudah itu kan muannas. Makanya dimudzakarkan asyrunya itu. Asyru mudat. Kullu mudatin yaum wa lailah. Setiap mudah itu adalah satu hari satu malam. Setiap batasan waktu itu satu hari satu malam. Badakanatil mutawafana zawjiha hamilan. Maka apabila al-mutawafa'ana zawjuha, wanita yang ditinggal wafat suaminya itu dalam keadaan hamil, fa iddatuha, maka iddahnya wad'ul haml, iddahnya dengan melahirkan biwad'il hamli, melahirkan kandungannya. Tidak dari ahli ilmu dan sahabat, menurut kebanyakan ahli ilmu dari sahabat, Paman Ba'dahu dan orang yang setelah mereka. Ruwiya an Ali bin Abbas radhiyallahu anhu, ana tatadru adra ajalaini wad'il haml, diriwayatkan daripada Ali dan Ibnu Abbas bahwasanya si wanita tadi menunggu paling akhirnya di antara dua masa itu, imam masa 4 bulan 10 hari atau masa kehamilannya, kelahirannya. Jadi menurut riwayat dari Sayyidina Ali dan Ibnu Abbas, menunggu yang mana yang paling akhir. Ya, yang mana yang paling akhir. Kalau umpama suaminya meninggal mendekati kelahiran, ya berarti dia harus ikut 4 bulan 10 hari kalau menurut pendapatnya Ibnu Abbas. Tapi jumhur ulama yaitu tetap mengikuti lahirnya anak, lahirnya bayinya. Dia nggak mengikuti 4 bulan. Kalau dia hamil. Aw arba'ata wa asyra min watil hamli 2. Jadi kalau riwayat Ali dan Ibnu Abbas itu mengikuti yang paling akhir, baik melahirkan atau 4 bulan 10 hari. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, unzilat suratun Nisa al-Qusra pada tulah. Abdullah bin Mas'ud berkata, turun surat An-Nisa yang pendek setelah surat An-Nisa yang panjang. Jadi maksud surat An-Nisa yang Qusra yang pendek itu adalah surat At-Talaq, surat At-Talaq. Yaitu mengatakan wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhana hamlahun. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhana hamlahun. Dan wanita-wanita yang memiliki kandungan, ajaluhunna, batas waktunya, yakni daripada iddah wafatnya adalah masa iddahnya adalah ayyadhana hamlahun, sampai dia melahirkan kandungannya. Nazalat pada qouli ta'ala, ini turun setelah firman Allah, ya tarabbasna bi anfusina arba'ata asyhur wa asyra. Itu mereka menunggu dengan diri mereka 4 bulan 10 hari. Dalam surah Al-Baqarah. Fa umila 'ala nasri, maka dibawa kepada nasakh. Wa mantul fuqaha fasu al-ayah bi hadits Subai'ah. Sedangkan kebanyakan para fuqaha, ya, kebanyakan para fuqaha itu mengkhususkan ayat ini dengan hadisnya Subai'ah. Hadis Subai'ah ini di Bukhari juga ada dan diriwayatkan juga di lainnya seperti di Muslim. Itu sanadnya dari Imam Baghawi. Pemakhbarana Abu Hasan Sarqasi, Akhbarana Zahir bin Ahmad, Akhbarana Musa al-Azim, Akhbarana Abu Mus'ab an Malik an Hisham bin Urwah an Abi al-Miswar bin Makhramah an Subai'ata nafisat ba'da wafati zawjiyah di layar. Bahwasanya Subai'ah mengalami nifas setelah wafatnya suaminya atau melahirkan setelah wafatnya suaminya dan beberapa malam. Jadi suaminya baru wafat, dia dalam keadaan mengandung, berapa hari, berapa malam, berapa hari suaminya wafat, ini dia melahirkan si Subai'ah ini. Faja'at ila Rasulillah SAW, maka datanglah Subai'ah ini kepada Rasulullah SAW. Wasta'zanathu an tankiha, maka si
supaya minta izin untuk menikah lagi. Yang jandanya tidak sabar, minta untuk menikah langsung. Ya Rasulullah, saya sudah melahirkan, saya minta izin untuk menikah. Fa'adinalaha, maka Rasul mengizinkan. Pada kahat, maka menikahlah Subai'ah. Dan dari situ kemudian jumhur ulama menetapkan kalau wanita yang ditinggal mati suaminya mengandung, maka batas iddahnya sampai melahirkan. Allah Ta'ala baida balagna ajalahunna. Kalau mereka sudah sampai batas waktu mereka, yani inqadat iddatuna, selesai iddahnya, fala junah alaikum, maka tidak ada dosa bagi kalian. Khitab lil auliya. Kalian itu maksudnya adalah para walinya si perempuan, bima fa'alna bi anfusina, tentang apa-apa yang mereka perbuat pada diri mereka sendiri, yani maksudnya untuk menikah lagi. Maka tidak apa-apa bagi si perempuan untuk menikah lagi. Ketika selesai masa iddahnya tadi, aimi ikhtiyaril azwaj, daripada memilih suami, dunal akad, maksudnya bukan akad. Kalau akad tetap kepada wali. Ini lagi-lagi ya, menegaskan bahwa tidak ada hak bagi perempuan untuk menikahkan dirinya sendiri. Dia cuma berhak untuk memilih pasangan karena dia sudah menjanda, dan janda sudah ada pengalaman. Berbeda dengan gadis. Kalau gadis itu walinya, bapaknya itu atau kakek itu wali mujbir, masih punya hak untuk seolah-olah dalam tanda kutip memaksa. Tapi kalau sudah janda, kata bapak apa sudah tidak ada lagi hak ijbar, hak mujbirnya itu sudah gugur, tidak ada. Maka kata Allah, tidak ada dosa bagi kalian wahai wali untuk bima fa'ana, dalam apa yang mereka perbuat, yang anak perempuanmu itu buat, jadi dalam memilih suaminya. Adapun akad ilal wali, akadnya tetap kepada wali. Wakila bima fa'ana minat tazayyun, ada yang mengatakan ini maksud apa yang dilakukan itu adalah berhias lirijal, untuk apa? Berhias untuk rijal, berhias untuk laki-laki. Ini untuk menarik laki-laki. Zinatan, dengan suatu perhiasan la yungkiru syara', yang tidak diingkari oleh syariat. Ini perhiasan yang wajar, bukan dengan membuka aurat, yang wajar. Bil ma'ruf, itu makanya dengan cara yang baik, bukan melanggar syariat. Cuma ada perhatian ya, bukan berarti melanggar syariat. Allah bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui atas apa yang kalian lakukan. Wal ihdad wajibun 'alal mar'ah, dan ihdad ini berkabung ini atas menikahnya suaminya wajib atas perempuan. Fi iddatil wafat, dalam iddah wafatnya, jadi ketika ditinggal mati suami. Amal mu'tadah ani tolak, adapun wanita yang dicerai karena talak, ini cerai hidup ya, maka nuzira, maka dilihat fa in kana raj'iyah, kalau dia itu raj'i, talaknya raj'i, jadi talak satu atau dua yang bisa rujuk lagi, yang masih memungkinkan rujuk lagi dalam iddahnya, maka apa? La ihdada 'alaiha bil iddah, maka tidak ada berkabung, tidak perlu meninggalkan, bersolek dan sebagainya. Kalau talak cerai hidup, dan itu cerainya masih mungkin untuk kembali pada suaminya, maka tidak perlu ihdad. Jadi bedanya iddah sama ihdad itu, kalau iddah itu masa tunggu, kalau ihdad itu berkabung dalam arti meninggalkan solek dan sebagainya, bersolek, berdandan, itu ihdad. Jadi jangan dikacaukan antara iddah dengan ihdad. Wanita yang dicerai hidup itu cuma wajib iddah saja, tidak wajib ihdad. Yang cerainya itu masih bisa kembali lagi roj'i, talak satu, talak dua, itu cuma wajib menunggu. Tidak boleh dia langsung kawin sama laki-laki lain, tidak bisa. Harus ada masa tunggu dulu. Tapi ihdadnya tidak wajib. Untuk meninggalkan bersolek tidak wajib. Yang wajib cuma iddah saja. Li'anna laha an tadha'a ma yashaqqa qalba zawj ilaih. Sebab dia laha punya hak baginya untuk meletakkan di dalam dirinya apa yang yusawwi qalba zawj, apa yang bisa mengundang hati suaminya kepada dia, liyurja, untuk merujuk dia kembali. Itu boleh berdandan. Kali suaminya nyesel, oh, ojogo keto ayu ya, balik lagi
umpam itu supaya tidak menutup kemungkinan untuk kembali, maka boleh bagi dia bersolek untuk suaminya atau suaminya yang sedang dalam masa iddah tadi, masa cerai satu atau cerai dua, dirojia supaya suaminya merujuk dia. Wabil baina bil khulu wa talaqat talat qaulani. Sedangkan dalam talak bain, baik bain kubro maupun bain sugro. Bain sugro yakni khulu, itu tadi khulu talak tebus, atau bain kubro itu talak 3. Itu ada 2 pendapat. Kalau talaknya talak 3 bagaimana? Atau talak tebus? Aduma ihdat dan mutawafana. Ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan pertama wajib ihdat, wajib meninggalkan bersolek. Kalau talaknya itu talak 3. Karena dia belum boleh menikah. Kembali kepada suaminya juga tidak boleh karena sudah talak 3. Mau menikah sama orang lain juga tidak boleh selama belum selesai iddahnya dari suaminya. Maka untuk apa dia menarik perhatian? Ya kan? Untuk apa dia menarik perhatian? Maka diwajibkan iddah menurut sebagian pendapat. Wajib ihdat, wajib meninggalkan bersolek bagi orang yang sudah ditalak 3. Kalau mutawafana zaujah seperti wanita yang ditinggal mati suaminya, ini kaul Sa'id bin Musayyab, wa bi qala Abu Hanifah, ini pendapat Abu Hanifah. Wa tsani yang kedua, la ihdada 'alaiha. Tidak ada ihdat. Wa qaulu Atha wa bi qala Malik. Ini pendapatnya Atha dan pendapatnya Imam Malik. Termasuk Imam Syafi'i apa tidak mewajibkan ihdat. Wala junah alaikum bima aradu bi khidmatin nisa. Wala junah alaikum, dan tidak apa-apa bagi kalian. Ya. Jadi khitab kepada calon suami yang baru, bagi perempuan yang sudah ditinggal mati tadi. La junah alaikum, tidak apa-apa bagi kalian laki-laki bima aradu bi min khidmatin nisa, daripada apa yang jadi tidak apa-apa bagi kalian dengan sindiran. Haratum bi min khidmatin nisa, untuk meminang perempuan tadi. Bima haratum, daripada apa yang kalian sindirkan bi dengannya. Kalian sindirkan dengannya min khidmatin nisa, berupa pinangan dari wanita. Au aknantum bi anfusikum, atau kalian sembunyikan dalam diri kalian. Jadi yang tak boleh itu menikah. Setelah suaminya meninggal, masih masa bergabung 4 bulan 10 hari, tidak boleh bagi dia menikah. Tidak boleh juga bagi laki-laki untuk mengajukan lamaran. Jangan menikah, menerima lamaran saja tidak boleh. Tapi di ayat ini diperbolehkan menyindir si perempuan. Dan saya ada hati atau macam-macam, pokoknya kalimat-kalimat sindiran itu boleh. Tapi minang tidak boleh. Bagi nikah sampai 4 bulan 10 hari. Ai anisa'il mu'taddat. Jadi tidak boleh meminang perempuan-perempuan yang masih dalam masa iddah. Wa aslu ta'rid huwa at-talwi bi syai'. Maksud asal daripada ta'rid itu adalah talwi, memberi isyarat terhadap sesuatu. Wa ta'rid bil kalam bima yubimus bisami. Dan ta'rid dalam kalam itu adalah apa yang memahamkan si pendengar, maksudnya menyindir. Muradahu, memahamkan pendengar akan maksudnya. Bil ghairi tasrih, tanpa penegasan. Wa ta'rid bil khitbah mubahun bil iddah, ini menyindir untuk minang, bukan meminangnya ya, menyindir untuk minang, ini boleh. Masih dalam keadaan iddah itu masih sudah boleh nyindir-nyindir untuk minang, tapi minang tak boleh. Sing nelongso itu wis kadung nyindir, iddahnya selesai kedaluan orang. Waduh. Kedaluan orang sudah. Selama jalur kuning belum melengkungkan ya masih boleh. Misalnya dewe nyindir-nyindir tokan, akhirnya keduluan orang. Bertarik ya. Bil khitbah mubah bil iddah. Jadi boleh dalam masa iddah untuk menyindir. Bahwa ayakula ini, yaitu contohnya dia berkata, rubba roghibin fihi man yajidu mithlaki inakila jamilah wa inakila sholihah wa inakila alayya ala karimah. Itu contohnya, contoh menyindir ya.
Rubba raghibin fiki, banyak orang yang senang kepada engkau. Banyak orang yang senang kepada engkau. Man yajidu mithlaki, siapa yang mendapati orang seperti engkau ini? Umpama dia menyindir. Inakila jamila, sungguh kau ini cantik. Atau inakila solihah, kau ini wanita yang solihah. Umpama menyindir maksudnya. Wa inaki alayya lakarimah, sungguhnya engkau, menurut saya kau adalah wanita yang mulia. Ya. Wa inna fiki la raghibun, wa inni fiki la raghib, dan sungguh saya ada ketertarikan pada engkau. Ya. Itu menyindir. Atau wa inna min ghurati an atazawwaj biki, dan termasuk tujuan saya adalah menikah kepada engkau. Wa in jama'a Allah baini wa bainaki bil halal a'jabani, atau kalau Allah mengumpulkan antara saya dengan engkau dalam pernikahan yang halal, maka itu bagus bagi saya. Saya suka itu. Itu menyindir. Wala in tazawwajtuki la uhsin ilaiki, dan kalau seandainya saya menikahi engkau, saya akan berbuat baik kepada engkau. Wa nahwu dzalik, atau sebangsa itu. Wa nahwu dzalik minal kalam, daripada ucapan-ucapan min wala ayakula ankihini, tanpa dia berucap menikahlah dengan saya, itu tidak boleh. Kalau langsung begitu. Wal mar'atu tujibu bimithlihi, dan wanitanya itu, si perempuannya itu menjawab seperti itu juga, menjawab dengan sindiran. Wa in raghibat fi, meskipun dia senang kepada laki-laki itu, umpama. Tidak boleh dia jawab langsung. Wala Ibrahim la ba'sa ayyuhdiya ilaiha, Ibrahim berkata, tidak apa-apa untuk memberi hadiah pada wanita itu. Wa yaqumu bi syughliha bil iddah, atau melaksanakan pekerjaannya, kesibukan si wanita itu dalam masa iddah. Tidak kan ada pada syabah, kalau si wanita itu bukan tidak lagi muda. Kalau wanita itu kalau pemudi ya tidak boleh, bahaya. Ruwiyana, diriwayatkan bahwa Sukainah binti Hanzalah Banat bin Zaudiyah, Sukainah binti Hanzalah berpisah dari suaminya. Jadi sudah talak bain, tidak kembali pada suami. Pada qala Ali Abu Ja'far Muhammad bin Ali Al-Baqir, maka masuklah kepada dia, kepada Sukainah ini, Abu Ja'far ini Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain, fi iddatiha, dalam masa iddahnya. Faqala ya binta Hanzalah, maka berkata Sayyidina Muhammad Al-Baqir, wahai putri Hanzalah, ana man qad alimti qarabati min Rasulillah, saya termasuk orang yang kau kenali kerabat saya daripada Rasulullah. Ini saya adalah cicitnya Rasul SAW. Wa haqqi jaddi alayya, dan haknya kakekku atasku. Wa qadami fil Islam, dan kamu sudah tahu tentang jasa saya dalam Islam, atau sepak terjang saya dalam Islam, katanya Muhammad Al-Baqir. Wa qalat Sukainah, maka si Sukainah menjawab, atak tumbuni wa ana bil iddah wa anta yughadu anka, apakah kau mau melamar saya, kata ya Imam Muhammad Al-Baqir, karena saya masih berada dalam iddah, dan engkau termasuk yughadu anka, termasuk orang yang diambil pendapatnya darimu. Jadi kau orang yang diikuti. Di mana kamu kok melamar saya? Kau ini orang yang diikuti. Kok kamu melamar saya sedangkan saya dalam masa iddah saya? Faqala, maka berkata Muhammad Al-Baqir, inama akhbartuki bi qarabati min Rasulillah. Saya cuma mengabari kamu tentang kekerabatan saya kepada Rasulullah SAW. Qadaqala Rasulullah SAW ala Ummi Usamah, anak ala Ummi Salamah. Lalu Muhammad Al-Baqir bercerita bahwa Rasulullah pernah masuk kepada Ummu Salamah, wa ya fi iddati zaujiyah Abi Salamah, sedangkan Ummu Salamah masih berada dalam iddah suaminya, yaitu Abu Salamah yang baru meninggal. Rasul masuk kepada Ummu Salamah. Fa dzakara laha manzilatahu min Allah. Maka kemudian Rasul menyebutkan kepada Ummu Salamah kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Wa mutahamilun ala yadi hatta atala asir bi yadihi. Yang sudah ditahamuli ala yadihi. Dan dia mutahamil ala yadihi. Beliau menahan duduk itu pada
Ketika duduk itu dengan tangannya, pegangan pada tangannya. Hatta asarul hasir biadi, sampai membekas. Asarul al-hasir biadi, membekas tikar itu pada tangannya beliau. Suami sudah ditahamul karena saking menekannya Rasul pada ala ini pada tangan. Artinya Rasul juga pernah melakukan itu, menyindir kepada Ummu Salamah, dan hanya menikah dengan Ummu Salamah setelah selesai iddahnya. Radhiyallahu anha. Wa ta'ridu bil ghibah jaizun. Menyindir dengan pinangan itu boleh. Fi iddatil wafat, dalam iddah wafat. Amal muqtada'an bil qatil hayat, adapun yang tercerai dengan cerai hidup, yunzar, maka dilihat in kana mimma la ya'il liman bana minhu. Kalau dia perempuan itu termasuk yang tidak halal lagi bagi orang yang sudah mencerainya. Seperti untuk nikah untuk dinikahi lagi. Kalau mutalaqah talaqan, seperti wanita yang sudah dicerai tiga kali. Wal mubana bil li'an, juga yang dipisah dengan cara li'an, saling melaknat suami istri karena dituduh berzina. Warodo, atau dipisah karena rodo, karena ternyata suami istrinya masih ada saudara persusuan, dipisah. Pada yajuzu khitbata, maka boleh di khitbah, boleh dilamar. Ta'ridon, secara sindiran. Wa in kanat mimman ya'ilu li zawji nikawa, tapi kalau wanita itu termasuk wanita yang masih halal untuk dinikahi kembali oleh suaminya atau mantan suaminya, ya, sekal mubtala'ah, seperti wanita yang dikhulu, ditalak tebus, wal mafsukh nikahuha, atau wanita yang difasakh, dibatalkan nikahnya, ya juzu li zawjiha khitbata ta'ridun, maka boleh bagi suaminya atau mantan suaminya untuk melamarnya secara sindiran, wa tasriyan, bahkan secara tegas. Wal yajuzu lil ghairi ta'ridun, apa boleh orang lain melamar wanita yang masih bisa kembali lagi kepada suaminya itu? Fi qaulani, itu ada dua pendapat. Haduma yajuzu kal mutalaqat talaqan, yang pertama boleh seperti wanita dicerai 3 kali. Wa tsani la yajuzu, yang kedua tidak boleh, li annal muawadah sabita li sahibil iddah, karena mengembalikan dia sebagai istri itu masih tetap haknya sahibul iddah, orang yang punya iddahnya, yaitu mantan suaminya. Karajiyah, seperti talak raj'i. La yajuzu lil ghairi ta'ridun, tidak boleh bagi laki-laki lain untuk menyindir bil khitbah, dengan khitbah pinangan. Allah Ta'ala firman Allah, min khitbatin nisa, ya, daripada khitbatin nisa, melamar perempuan. Al khitbah itu iltimasun nikah. Khitbah itu ada artinya meminta untuk menikah, itu khitbah, pinangan, jadi meminta untuk menikah. Wa ya masdaru khotobar rajul al mar'a yaktubu khitbatan, itu masdar dari khotobar yaktubu khitbatan. Qala Akhfash berkata al khitbatu adzikru, khitbatu at-tasyahudun. Khitbah itu juga bisa bermakna adzikir, menyebut. Khitbah itu juga maknanya tasyahud, bersaksi. Baikul maknahu bima aratu bi min dzikri nisa'in daun. Maka kalau maknanya menyebut, itu berarti min khitbatin nisa itu maksudnya adalah bima aratu bi min dzikri nisa', yaitu apa yang kalian sindirkan daripada menyebut perempuan itu indahunna, di sisi mereka. Au aknantum bi anfusikum, atau kalian simpan, ai atmartum, kalian simpan bi anfusikum, dalam diri kalian. Menikahina berupa menikahnya, untuk keinginan untuk menikah dengan mereka. Ya, jadi disindirkan atau disimpan dalam dirinya. Dia tidak menyampaikan itu, tapi menyimpan pada hatinya untuk keinginan untuk menikahi wanita yang berada pada iddah. Itu boleh. Ya. Yuqalu aknantu syai' wa kanantu lughatan. Ada yang mengatakan aknantu, ada yang mengatakan kanantu. Itu dua lahjah. Qala ta'alam aknantu syai' ay akhfaitu. Ta'alam mengatakan aknantu syai' ini akhfaitu, saya menyembunyikannya fi nafsi, dalam diri saya. Wa kanantu satartu, ini saya menutupinya. Kanantu, aknantu, menyembunyikan. Qala As-Suddi berkata wa ayyadkhula wa yusallim wa yuhdi insya'a wa la takallam syai', yaitu dia masuk kepada wanita itu, menemui perempuan itu dan memberi salam kepada perempuan tadi. Yudi, dia memberi hadiah kalau dia mau. Layatakan bisa, tapi dia tidak berbicara kepada sesuatu apapun. Dia tidak menyindir sama sekali. Itu boleh. Boleh juga menyindir, boleh juga tidak menyindir.
Kemudian alim Allah anakum satadkurunahunna. Allah tahu kalian akan menyebut mereka qulubikum pada hati kalian. Walakin la tu'idun sirran ini. Akan tetapi jangan kalian membuat janji dengan mereka secara rahasia pacaran. Berjanji kepada mereka ketemu macam. Tidak boleh. Faqala qaumun huwa zina. Sebagian kaum mengatakan itu zina. Karena rajul yadkhul al-mar'a min ajli zina. Oh ya, itu nikah. Itu ada laki-laki yang masuk kepada perempuan dengan tujuan daripada az-zaniyah, min ajli zaniyah, dengan tujuan daripada zina. Oh ya, itu nikah. Sedangkan dia menyindir dengan yu'arid nikah, menyindir dengan pernikahan. Wa yaqulu laha da'ini. Dan dia berkata kepada wanita tadi, biarkan saya masuk kepadamu. Faida wafaitu, faida mufiyat iddatun. Ketika sudah sempurna iddamu, ya kata si laki-laki tadi, ketika sudah sempurna iddamu, idza wafaiti iddataki atau afaiti iddataki adhartu nikahaki, aku akan tampakkan pernikahanmu. Tidak boleh, harus tunggu iddahnya selesai. Ada qaulul Hasan, ini pendapat Imam Hasan, Qatadah, Ibrahim atau riwayat Atiyah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala Zaid bin Aslam ay la yankiwa sirran. Jadi jangan menikahi dia secara sembunyi-sembunyi, fayumsikuha, lalu menahan dia. Fa idza halat atharu dzalik, lalu ketika dia halal baru ditampakkan pernikahannya. Tidak boleh, nikahnya tidak sah selama iddah. Ini larangan dari Allah Ta'ala untuk sembunyi-sembunyi, kemudian baru ditampakkan ketika iddahnya. Kalau Mujahid huwa qaulur rajul. Saya Mujahid menafsirkan ini adalah ucapan laki-laki yang mengatakan, ya, la tafutini binafsiki. Jangan kau tinggalkan saya dengan dirimu. Fa ini nakihuki, sebab saya akan menikahimu. Para syafi wasudillah yakut bintaqwa. Sedangkan apa? Asy-Syafi'i mengatakan dengan As-Sudi layak pun bitaqwa. Jangan laki-laki itu mengambil perjanjian dengan perempuan tadi ala tangkiya ghairah, supaya perempuan tadi tidak menikahi orang lain. Tidak boleh. Yang boleh itu cuma menyindir tadi. Tidak boleh dia mengatakan kamu nggak boleh nikah dengan orang lain, lalu dia berjanji seolah-olah pada masa iddahnya. Tidak boleh. Kemudian kalau Ikrimah lah yang dua oleh tubuh. Sedangkan Ikrimah mengatakan tidak boleh dia menikahinya dan tidak boleh juga melamarnya dalam masa iddah. Ya, dalam masa iddah tidak boleh. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan tu'iduna sirran. Sirran itu asir itu huwal jima'. Yang dimaksud rahasia sembunyi-sembunyi itu adalah jima'. Jadi zina, waliyadzubillah. Qala Al-Kalbi, sedangkan Imam Kalbi mengatakan aila tasifu anfusakum launa. Dikatakan jima'. Jangan kalian mensifati diri kalian sendiri kepada mereka perempuan-perempuan itu yang sedang masa iddah dengan banyaknya jima'. Bayangku lalu dia berkata ataituki al-arba'ah wal khamsah. Atiki al-arba'ah wal khamsah wa ibadalik. Itu dia mengatakan saya akan mendatangimu 4 atau 5 kali. Ini jima' maksudnya 4 kali atau 5 kali. Ini ngomongkan masalah jima'. Itu tidak boleh, haram juga. Sekarang ya, bukan hanya ngomong itu masalahnya. Pergaulan bebas sudah. Kalau sekarang ya kan. Kalau ngomong saja tidak boleh, yang nyerempet begitu, apalagi bagaimana? Dia persentuhan, dia macam-macam. Haram ini. Dan jatuh anaknya bagaimana itu nasabnya anaknya kalau dia sampai ke 14. Wayul karusir, wayul bil jima'. Dan disebutkan di situ asir, sesuatu yang disembunyikan, yang maksud adalah jima'. Wala Imrul Qais. Imrul Qais pernah berkata dalam syairnya, Allah za'amat bisa basbasatul qaumi annani kabirtu wa alla yusina sirra amthali
Al-Basbas. Basbas. Ala sa'amat basbasatal yawm. Apa tadi? Situ apa? Basbasatal qaum ya. Ala sa'amat, hendaknya tidak menyangka dia. Janganlah menyangka si perempuan itu. Jangan za'amat basbasatul qaum. Janganlah cepatnya kaum itu menyangka atau bisikan kaum itu, pembicaraan kaum itu menyangka anani kabir tuh, bahwasanya saya ini sudah tua. Wa ala yusina sirra amsali, dan bahwasanya semisal saya ini tidak cakap untuk asirra, untuk jima. Jadi sir itu adalah jima dalam syair itu. Pada makilah di zina wal jima sirron yano yakun bi khofa baina rajul mar'ah. Dikatakan zina dan jima itu sir, rahasia, karena dia terjadi dalam khofa, ketersembunyian antara laki dan perempuan. Ila antakul qawla ma'ruf, kecuali kalau kamu mengucapkan ucapan yang baik. Ucapan yang baik tadi itu sindiran tadi. Mematakan dan takrif berkhidbah itu sindiran untuk melamar. Wala ta'zimu uqdatan nikah akan dengan kitabu ajalah. Dan jangan memperkuat uqdatan nikah, ikatan atau menetapkan ikatan akad nikah itu, ikatan pernikahan tadi, hatta ya belum kitabu ajalah, sampai ya, atau sebelum habis masa iddahnya. Sebelum habis masa iddahnya, atau sampai hingga ketetapan itu sampai kepada ajalnya, kepada batas waktunya, iddahnya sudah selesai, baru dia boleh. Ailatu hakikul azma'lah, akad nikah jangan mewujudkan keinginan untuk akad nikah fil iddah, dalam masa iddah, hatta ya belum kitabu ajalah, sampai kitab ketetapan itu mencapai ajalah, batas waktunya, hatta tanqadil iddah, sehingga selesai iddahnya. Wasamma umur kitaban, Allah namakan iddah itu sebagai kitab, ketentuan, diana fardun minallah, karena itu adalah fardu dari Allah Ta'ala. Kaqaulihi, seperti Allah mengatakan kutiba alaikum ay furidu alaikum, diwajibkan atas kalian. Wa alamu anallahu ya'lamu ma fi anfusikum, ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di dalam diri kalian, fahdaru, maka hati-hatilah, takutlah kepada Allah. Wa alamu anallahu ghafurun alim, dan ketahuilah bahwasanya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, Maha Halim, Maha Penyantun, Maha Santun. Aila yu'ajil bil uqubah, dia tidak menyegerakan siksa. Allahu a'lam. La ilaha illallah.